Anak-anak kayak kita bisa nggak sih ikutan mencegah penularan COVID-19? Tentu bisa dong. Cara paling gampang ya mematuhi protokol kesehatan. Terutama dengan nggak banyak-banyak berkegiatan di luar, alias di rumah saja. Tapi kalau belajar dan berkegiatan di rumah, biasanya kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Mulai dari handphone, laptop, sampai televisi. Apalagi kalau sekolah online kan, kita harus menatap layar gadget terus-menerus. Sinar biru yang terpancar dari gadget kita bisa merusak mata kita juga loh. Sinar biru atau blue light sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Sinar biru adalah salah satu dari spektrum warna yang dipancarkan sinar matahari. Warna biru memiliki energi yang paling kuat jika dibandingkan warna lain. Itu sebabnya sinar biru dipilih menjadi cahaya buatan untuk menerangi layar gadget kita. Karena warna biru paling banyak diterima mata kita dan tetap bisa dilihat meski cahaya matahari bersinar terang. Di siang hari, cahaya biru dari sinar matahari sebenarnya berguna untuk mengatur siklus tidur alami kita. Karena itu, makanya kita jadi lebih segar di pagi hari dan mengantuk ketika di malam hari. Tapi kalau kita terpapar sinar biru terlalu lama, bisa bahaya loh. Sinar biru pada layar handphone atau laptop kita bisa menyebabkan penurunan produksi hormon melatonin yang mengatur siklus tidur manusia. Ini nih yang bikin kita susah tidur kalau terlalu lama bermain handphone saat malam hari. Selain mengganggu siklus tidur, sinar biru yang berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan mata hingga merusak retina mata kita loh. Ih, serem kan? Untung sekarang sudah ada teknologi kacamata yang bisa menangkal sinar biru masuk ke mata kita secara berlebihan. Wih, keren kan? Ayo, kita main ke pabriknya. Di pabrik yang berlokasi di Karawang ini nih, ribuan lensa kacamata diproduksi setiap hari. Nah, itu dia bahan lensa yang akan kita proses. Lensa-lensa ini terbuat dari bahan polimer plastik ya. Jadi lebih ringan dan tahan lama jika dibandingkan dengan lensa yang terbuat dari kaca. Jenis plastiknya juga nggak sembarangan, tapi menggunakan plastik polikarbonat yang lebih tipis dan ringan. Bahan ini juga 10 kali lebih kuat dibanding plastik biasa. Wih, mantap! Sebelum diproses lebih lanjut, lensa-lensanya kita kasih lapisan khusus dulu untuk melindungi permukaan lensa ketika proses pemotongan. Kalau sudah, kita pasang deh holder atau pegangan agar lensa bisa diproses di mesin potong. Sekarang kita mulai proses pemotongan lensanya yuk. Wih, semuanya sudah serba otomatis. Mesin yang punya 14 mata pisau berlian ini cuma butuh waktu 2 menit saja buat memotong satu lensa. Mantap! Nah, saat proses ini, diameter, ketebalan, dan level cekungan lensa akan dibentuk sesuai dengan resep atau permintaan konsumen. Setelah melalui proses pemotongan, lensanya perlu dibersihkan dengan cairan khusus dulu ya. Digosok-gosok juga tuh, biar makin jernih dan celing. Oke deh, sekarang lensanya kita cek dulu nih di pos quality control. Jangan sampai ada lensa yang baret atau tidak sesuai ukurannya ya. Untuk kacamata outdoor atau sunglasses, lensa bisa diberi pewarna juga. Tuh lihat, dicelup-celup sampai warnanya menempel di lensa. Wih, keren ya. Proses ini memerlukan beberapa tahap pewarnaan, tergantung dari intensitas dan warna yang dipilih. Semakin terang warna yang diinginkan, semakin banyak proses pencelupan warnanya. Lanjut yuk. Sekarang lensa-lensanya kita beri lapisan tahan baret. Nama metode pelapisannya hard coating. Jadi lensa dicelupkan beberapa kali ke cairan khusus selama 90 menit. Kalau sudah, kita oven deh selama 40 menit dengan suhu 115 derajat Celcius biar lensanya matang. Maksud Unyo, biar lapisan tahan baretnya menempel sempurna pada lensa. Setelah di oven, lensa-lensa ini masih harus melalui proses pelapisan lagi. Nah, di tahap inilah lensa akan diberi lapisan anti sinar biru. Kali ini proses pelapisannya menggunakan teknologi evaporasi atau dikenal dengan air coating. Jadi lensanya akan diuap cairan khusus selama 3-4 jam.
Sebelum dipasangkan ke frame kacamata, pastikan dulu kondisi lensa dalam kondisi sempurna dan sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, untuk memastikan keaslian lensanya, beberapa lensa memiliki fitur anti embun. Tuh, cukup hembuskan napas ke lensanya, bisa ketahuan deh lensanya asli apa enggak. Canggih banget ya. Sekarang kita ukur frame kacamatanya ya. Kalau sudah, baru deh lensa dipotong sesuai dengan ukuran frame tadi. Setelah potongannya dihaluskan, lensa kacamata siap dipasang dengan frame kacamatanya. Wih, sudah siap dipakai nih. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat nih proses produksi pembuatan lensa kacamata. Sekarang kita cek yuk, beneran nggak sih bisa menghalau sinar biru? Coba Pak, gimana Pak ngeceknya? Oke, cara ngeceknya adalah ini ada 2 pieces lensa. Kita coba ya Pak ya? Senterkan di sini. Oh ini yang belum ada lapisannya? Yang belum ada lapisan birunya, kemudian ini yang sudah ada. Wih, kelihatan banget ya. Kalau misalnya belum ada lapisan itunya, dia jadi Ya, ini belum ada. langsung masuk ya. Kalau ini dia benar-benar berkurang. Ya. Oke deh. Kalau ini pakai lensa apa ya Pak ya? Ini keren banget nih Pak, bening banget nih, jernih banget Pak. Jadi kayak nggak pakai kacamata gitu ya. Ini belum dikasih lensa, Mas. Oh iya belum ya? Iya, belum kasih lensa. Dikasih lensa anti malu bisa Pak? Tapi kita nggak boleh sembarangan pakai kacamata ya. Untuk anak-anak kayak Unyil gini, sudah bisa kok memeriksakan mata ke optik atau dokter mata. Karena di atas umur 3 tahun, kemampuan mata kita sudah berkembang sempurna. Dan nggak perlu takut buat periksa mata ya. Tenang saja, nggak sakit kok. Kita bisa pilih optik yang memberikan layanan khusus untuk anak-anak. Selain ukuran alat-alatnya yang menyesuaikan dengan usia anak. Metode pemeriksaan dan pendekatannya juga gampang dimengerti buat anak-anak. Kalau sudah selesai diperiksa, kita bisa tahu deh lensa yang sesuai dengan kebutuhan mata kita. Nah, kalau ada indikasi mata minus atau punya masalah penglihatan lainnya, wajib periksa lagi 6 bulan sekali ya, buat memantau kondisi mata kita setelah menggunakan kacamata. Lensanya sudah. Sekarang kita pilih frame kacamatanya yuk. Buat anak-anak, sebaiknya pilih frame yang ringan dan kuat. Selain itu, bahannya harus yang nggak bikin kulit kita alergi. Buat anak yang aktif, harus pakai yang ada pengait atau sport band seperti ini nih, biar kacamatanya nggak gampang jatuh. Nah, kacamata anti sinar birunya sudah siap dipakai. Meski nggak punya masalah penglihatan, kacamata ini tetap boleh dipakai kok untuk perlindungan dini buat mata kita, biar nggak gampang lelah ketika beraktivitas dengan handphone atau laptop. Unyil, kacamata baru ya Nyil? Kacamata canggih nih, bisa tembus pandang. Hah? Masa sih Nyil? Pantesan ada kabel-kabelnya ya. Usro pinjem dong Nyil. Boleh-boleh aja sih Sro, tapi Unyil pinjam sepedanya ya, kita tukeran deh. Iya deh, boleh Nyil. Nih, tinggal dipakai aja kok. Dadah Usro. Daun Nyil. Asik. Nah, cobain ah. Penasaran Usro? Loh, kok perasaan biasa aja? Apa ada yang perlu dipencet-pencet ya? Kok nggak bisa sih? Usro, lagi ngapain nih? Ini Prof, lagi pinjem kacamata tembus pandangnya Unyil. Kok nggak bisa ya? Coba sini Profesor lihat. Oh, ini sih cuma kacamata biasa aja, Sro. Kabelnya cuma buat hiasan aja. Ya, Usro dibohongin Unyil dong. Katanya kacamata tembus pandang. Iya, kalau kacamata kan emang harus tembus pandang, Sro. Kalau ketutupan kan nggak kelihatan apa-apa dong. Bener juga ya.